7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kita masih boleh beribadah di tempat ini, kita masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua pergumulanmu. Siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada sukacita di tempat ini saudara-saudara. Kita yakin dan percaya Allah sudah melawat kita. Amin. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Semesta bersuka sama dengan surga. Semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Jalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menolong
Haleluya Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap keberadaan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang teramat baik bagi kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau yang selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita bawa lagu ini dari awal, sama-sama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Kau Bapa yang memelihara kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, setiamu lebih luas dari samudra Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dan terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tegar syukur di hadapan Tuhan.
Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menopang hidup kita kecuali kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan, tak pernah terlambat Kau menolong hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada semua karena Engkau masih punya rencana atas hidup kami. Kemurahan lebih dari hidup. Sama-sama katakan kemurahan, kemurahan, kemurahan Tuhan, kemurahan yang kami harapkan dalam hidup kami. Lebih dari
kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengasihi kami, Kau melawat setiap kami, Kau memulihkan kami. Roh Kudus, kalau kami mau merenungkan firman-Mu, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Singkapkan segala terselubung dari kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada mereka dengan cara yang mereka bisa mengerti, sampai kebenaran itu bertumbuh dalam hati mereka sejak mereka kecil. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul, bagi saya sangat bersuka cita bisa menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara, tidak bersama dengan malaikat saudara. Jadi satu sukacita, satu kesempatan kalau saya masih bisa menyembah Tuhan bersama saudara, bukan bersama para malaikat. Mengingat apa yang terjadi dalam hidup saya hari Sabtu kemarin, tidak ada hujan, tidak ada badai, saya sehat bugar, kuat saudara, kolesterol normal, asam urat normal, tensi normal, tiba-tiba dinyatakan jantung saya tersumbat saudara. Waduh, rasanya saya sudah mau lihat surga saat itu. Tapi Tuhan bilang masih ada jemaat yang harus dilayani saudara. Saudara, melayani itu anugerah, melayani itu kesempatan. Saya sejak bertobat, saya punya moto begini saudara. Selama saya masih bisa turun dari tempat tidur, saya tidak akan berhenti untuk melayani Tuhan. Selama saya bisa turun dari tempat tidur, saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Itu moto saya, dan saya bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Memang saudara, saya pernah rasanya 5 hari atau 6 hari saudara, saya tidak injak bumi sama sekali saudara. 5 hari tidak injak bumi itu sakitnya luar biasa saudara. Saya tidak boleh turun dari tempat tidur, saya menderitanya luar biasa. Jadi kalau saudara masih punya waktu untuk melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan. Amin, amin. Karena kita memang dipanggil, kita dipilih, kita ditebus untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan saya bersyukur buat kesempatan ini. Bagi saya kesempatan kedua saudara ya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau mengurangi standar pelayanan saya. Kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, harusnya kesempatan kedua itu harusnya lebih baik dari kesempatan pertama. Betul saudara? Harusnya lebih baik saudara. Dan saya percaya ke depan Tuhan akan buat perkara-perkara besar di dalam pelayanan kita. Tuhan akan buat terobosan-terobosan dalam pelayanan kita. Mari saudara, setiap kita siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Oke, harusnya hari ini saya pelayanan di Malang saudara ya. Ada 2 gereja yang mengundang saya di Malang, tapi Tuhan bilang istirahat sejenak. Dan saya bersyukur jemaat mulai bangkit saudara. Kemarin Ibu Yuli sudah khotbah di Pemuda saudara. Waduh, hati saya senang sekali saudara. Saya melihat dia bisa khotbah di Pemuda, dan satu saat dia akan khotbah di tempat ini saudara. Amin, amin. Mari setiap kita itu, Tuhan itu menunggu saudara. Tuhan selalu menunggu kita. Kapan kita mau berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Tuhan tidak butuh orang pintar saudara. Tuhan tidak butuh, karena kepintaran milik Tuhan saudara. Dia bisa kasih kepintaran. Tuhan tidak butuh orang hebat, karena Tuhan yang lebih hebat. Dia bisa kasih kehebatan saudara. Yang dia butuhkan orang yang mau berkata, Tuhan ini aku mau dipakai Tuhan. Cukup itu aja saudara. Asal kita berkata, Tuhan ini aku mau dipakai Tuhan.
Percayalah, Tuhan pasti pakai saudara. Tuhan pasti pakai. Semua orang-orang hebat di dunia itu semua orang-orang biasa. Semua orang-orang hebat di Alkitab itu semua orang-orang biasa. Mereka hanya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Ketika dia mau mengatakan seperti itu, saat itu Tuhan dengan semangat membentuk dia, memakai dia saudara. Dan saya percaya setiap jemaat ini pun akan dipakai Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, dan dia tidak asing lagi bagi kita. Sudah beberapa kali ngisi di tempat ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Andirius Toton. Silakan Pak Toton. Biasanya kalau tepuk tangan karena sudah selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari satu topik bagian kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang orang melupakan hal ini. Kenapa? Karena merasa titik tertentu dalam pengiringan kepada Tuhan itu yang penting saya percaya, saya rajin ke gereja, ya sudah sampai di situ. Sehingga dia lupa apa yang menjadi tanggung jawab dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ada satu bagian yang menarik yang menjadi perenungan bagi kita bersama pada pagi hari ini. Pointernya agak trouble. Diklik aja. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita berdiri sekali lagi. Iya. Bapak Ibu Saudara bisa nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Oke. Kalau nggak bisa rasanya sungguh sangat terlalu. Kenapa biasanya lagu ini dinyanyikan di sekolah minggu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terkadang sedemikianlah kehidupan ini. Kenapa kita berpikir bahwa hidup mengiring Tuhan itu suatu yang mudah? Padahal maaf kata ya, tadi kalau kita berdua
berhadap-hadapan satu dan lain, saya yakin kita pasti akan tertawa. Kenapa? Memindahkan jempol dan kelingking aja, ya angel koyo ngono kuwi lho. Ya, sulitnya seperti itu. Apalagi mengiring Tuhan. Memang kalau dipikir lo apa hubungannya mindahkan ibu jari dan kelingking? Tidak ada hubungannya memang. Tetapi paling tidak dari sini kita bisa belajar. Ketika kita mau mengikut Tuhan, ya kadang-kadang segala keadaan Tuhan izinkan terjadi. Kita tidak pernah bisa memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan harapkan pada diri kita. Keinginan kita tentunya semua baik-baik saja, semua aman-aman saja. Tadi Pak Afri sudah bilang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada teman-teman lain ketika dengar berita ini, loh, wong sehat kayak ngono kuwi loh. Lah iya, siapa yang mau? Tetapi kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud dan rencana. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah bisa memikirkan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka bagian kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 9 ayat 23. Itu tema yang menjadi perenungan kita bersama, memikul salib dan ikut Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini pada Alkitab bahasa Indonesia masa kini, bunyi teks ini seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan terus mengikut aku. Yang menjadi tema utama dari bagian ini adalah pengikut Kristus harus berani berkata tidak pada dirinya sendiri, pada ambisinya sendiri, dan mengikut Tuhan. Harus berani berkata tidak, ya, pada diri sendiri, ambisinya sendiri, dan mengikut Kristus. Ini yang harus menjadi pemikiran utama ketika kita belajar, ketika kita membaca bagian ini. Bagaimana kita harus berani berkata tidak. Siapapun kita manusia, saya yakin keinginan kita itu adalah hal-hal yang mudah, hal-hal yang baik, hal-hal yang nyaman. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua akan aman, semua akan baik-baik saja, semua akan nyaman. Tetapi ada yang namanya paket kehidupan, paket pengiringan kita kepada Tuhan yang kadang-kadang tak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Apa itu? Banyak hal. Berbeda? Iya. Mengapa? Karena memang keadaan kita berbeda, situasi dan kondisi kita berbeda, kemudian semuanya Tuhan izinkan dan Tuhan tahu siapa diri kita. Tidak hanya berhenti pada kata tidak pada diri sendiri dan ambisi sendiri lalu mengikut Tuhan, bahkan sampai pada tahap siap mati setiap hari demi melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Siap mati. Saya yakin kalau kita diberi pilihan mau milih hidup bagi Tuhan atau mati bagi Tuhan, milih yang mana? Mati bagi Tuhan. Kenapa? Karena itu mudah. Iya, sekali. Tapi hidup bagi Tuhan itu butuh perjuangan, butuh pergumulan yang terus menerus kita alami. Tuhan, saya siap mati bagi Engkau. Tapi saya yakin kita yang ada di ruangan ini, kalau bisa ya umur panjang lah. Amin.
senyum Bapak Ibu Saudara ini agak meragukan. Jangan-jangan ada yang mau segera menyanyi bersama para malaikat seperti Pak Afri tadi katakan ya. Ya, itu harapan kita. Hidup bagi Tuhan itu tidak gampang, tetapi kalau kita kembali apa yang dikatakan, mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku hidup bagiku memberi buah. Apa buah yang kita berikan? Tadi termasuk salah satunya melayani. Tapi kan jujur, kadang-kadang seseorang itu lebih senang jadi penonton dan komentator. Kalau disuruh, dipercayakan, kadang-kadang menolak. Menolaknya itu halus. Saya kadang-kadang ketika memang kami personilnya tua-tua di sana, jemaat yang kami layani itu ya 50-60 tahun ke atas. Ketika dipercayakan mimpin pujian, di keyboard itu bisa do, di sini bisa fa. Tapi yang nggak apa-apa, saya bilang begini, Om, saya nggak bisa ngomongnya nggak iso, tapi semuni toh, saya bilang. Ngomong nggak bisa bunyi. Ya kadang-kadang tidak memungkinkan. Loh, kalau nggak mau melayani, siapa lagi yang mau melayani? Bukankah kita memiliki kemampuan yang sama? Toh kita ini sama saja sebenarnya. Yang membedakan apa? Kesempatan dan jam terbang. Ya awal-awal kalau gemetaran berdiri di sini ya gampang, wajar-wajar saja Bapak Ibu. Pak Fri tidak jadi seperti sekarang ini loh, ada prosesnya. Saya tidak jadi seperti hari ini. Di kelas berkhotbah di kampus, pesertanya itu hanya 5, termasuk dosennya duduk di situ. Ini keringat dingin, gemeteran, tidak ada gempa dan lain sebagainya. Ya kau yang seperti itu, ngeri juga, apalagi teman yang menilai itu. Kadang-kadang kalau kita gantian menilai itu kan segala hal dinilai, menyebutkan A-nya terlalu banyak, ngangkat celana terlalu banyak, garuk-garuk kepala, aduh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara melayani, mau di persekutuan apapun, ya, di tempat ini, di gereja di mana Bapak Ibu Saudara ada ini, saya yakin komentarnya pasti akan baik dan membangun. Amin. Supaya lebih baik. Kembali pada bagian ini sebelum kita jauh tersesat nanti. Ini yang menjadi tema utama. Konteks ayat ini, konteks bacaan kita ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus setelah pengakuan Petrus di pasal 9 ayat 20. Dikatakan di sana bagaimana Petrus menyatakan apa yang menjadi pendapatnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka semua. Menurut kamu, siapa aku? Siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Itu suatu pernyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ada orang yang hanya semangat pada waktu tertentu saat awal mengiring Tuhan, tetapi proses berjalannya waktu membuat orang semakin undur merasa bahwa pengiringannya kepada Tuhan itu hanya cukup pada waktu-waktu tertentu. Misalnya hari Minggu saja, kemudian ya waktu-waktu ibadah saja. Tetapi bagian ini ketika kita membaca pada Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini tadi dikatakan setiap hari. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan, memikul salib ikut Tuhan itu setiap hari. Apapun itu, ya, apapun itu, satu fakta atau kenyataan yang berbanding terbalik ketika Tuhan Yesus memberi jawab kepada Petrus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, di pasal 9 ayat 22 itu. Ini kenyataan yang ada. Petrus, tidak gampang loh ketika engkau berkata sedemikian, ada harga loh yang harus engkau bayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit orang ketika mengiring Tuhan itu hanya terpesona, hanya senang dengan hal-hal yang baik. Tidak salah.
Saya yakin siapapun kita pasti senang diberkati, pasti senang mendengar kata berkat, semua kita. Tetapi ingatlah baik-baik, di balik berkat itu ada hal yang mengikuti. Secara umum saja kita melihat kenyataan kehidupan ini, di dalam dunia ini pasti ada plus minus, positif negatifnya. Ya, kalau kita mau menerima kebaikan, jangan hanya senang pada titik itu. Bahkan ada hal-hal yang tidak baik pun kita harus bisa berkata, Tuhan terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus mau katakan kepada Petrus, Petrus, ketika engkau berkata sedemikian, ingatlah apa yang akan aku alami. Apapun yang aku alami, ketika engkau sungguh-sungguh mengiring aku, engkau pun juga kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan hanya berpuas hati pada titik tertentu keadaan nyaman dan enak saja. Kenapa? Karena dalam pengiringan kepada Tuhan banyak hal yang tidak pernah terjangkau oleh pikiran kita. Bahkan hal-hal yang membingungkan bisa saja terjadi ketika kita tidak punya dasar yang benar dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Banyak sekali penderitaan-penderitaan yang membingungkan kita, membuat kita berpikir ulang, apakah ini benar-benar dari Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dengan benar? Ini yang kenyataan yang ada. Ini situasi yang terjadi. Nah, persoalannya adalah yang kadang-kadang orang bisa bertanya sedemikian, mengapa sih orang Kristen bisa mengalami penderitaan atau menderita karena imannya? Yang pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang-orang gampangan. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang-orang yang biasa saja. Tetapi Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Jangan terpesona dengan suara saya. Sedemikian adanya. Nah, oleh karena itu, dari tema yang saya mau bagikan kepada kita, kita harus siap yang namanya memikul salib. Lah bagaimana memikul salib? Kan saya tidak disalib seperti pada zaman itu. Pada zaman Yesus disalib. Istilah memikul salib di sini, kalau kita mundur pada zaman Romawi, seorang yang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul sendiri salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyalipan. Ini yang terjadi. Tidak gampang. Kalau kita melihat peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, hal ini terjadi. Jelas-jelas ketika dia memikul salib ada tempat yang dituju di mana dia harus mati di sana. Tidak hanya dipikul, ya, tidak hanya dipikul, tetapi tujuannya jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, artinya kita tidak hanya mengikut Tuhan, kita pun harus siap memikul salib dan siap disalibkan. Amin. Berat, ya. Ini suatu tantangan yang berat. Nah, Bapak Ibu, disalibkan di sini bukan berarti kita harus disalibkan, tidak. Tetapi ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Mengapa? Pengertian disalibkan di sini bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini seolah-olah kita telah dijatuhi hukuman mati. Apa sih yang akan dilakukan orang ketika dia tahu dia sudah dijatuhi hukuman mati? Pak Bernatal bolak-balik ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, bukan di penjara ya Pak ya. Ketemu dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Apa yang mereka lakukan di sana? Apakah mereka sama seperti mereka ada di luar? Hidup mereka tentunya jauh lebih baik. Kira-kira begitu gambarannya. Kenapa? Karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan mati.
Kalau sudah mati, selesailah sudah itu. Saya mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita, suami-suami, istri-istri, anggaplah kita ini saat ini sedang dijatuhi hukuman mati. Saya yakin kalau kita tahu kita mau dijatuhi hukuman mati, hidup kita akan lebih baik, rumah tangga akan lebih bahagia. Amin. Wah, nggak ada yang amin ya. Kenapa? Nggak cukup, saya bilang pada khotbah yang lalu, nggak cukup hanya pura-pura baik di sini. Pulang harus lebih baik. Suami-suami lebih baik sehingga istri Anda bahagia. Istri-istri juga lebih baik supaya rumah tangga tetap bahagia. Amin. Wah, ini baru berani amin. Iya. Kenapa? Jangan pura-puralah ketawa di sini. Kita tahu sama tahu. Kita berbeda. Jangankan pikul salib mengiring Tuhan, mengikut Tuhan ya. Memikul salib kita sendiri ini loh. Berkata tidak pada diri kita sendiri dengan keegoisan kita, dengan keberadaan kita, dengan karakter kita, itu bukan suatu hal yang gampang. Enggak mudah, iya. Kalau menikah satu circle atau satu kebiasaan yang sama itu sih katanya gampang, katanya loh ya. Tapi kan dibentuk di keluarga yang berbeda juga. Kadang-kadang keluarga A pembentukannya sedemikian, keluarga B, ketemulah dua orang. Gampang? Enggak. Apalagi saya barat dan timur kami ketemu. Ngeri. Ya. Istri saya itu tampangnya Rambo, tapi hatinya mambo. Saya sebaliknya. Awal-awal ketemu, saya memang kebiasaan kami di keluarga, ngomong itu kalau ndak besar ndak afdol, ndak kayak teriak itu ndak afdol. Karena istri saya ngomongnya agak halus-halus di sana, saya ngomong agak besar dikira marah, pas lagi sensitif gitu kan. Kamu kok marah? Saya lo ndak marah. Ya, Bapak Ibu, saya awal-awal pelayanan saya pergumulan berat. Kenapa? Istri saya pasti duduk di depan. Yang repotnya, kami sama-sama sekolah teologi. Saya khotbah ketika saya hanya lempar teori, saya tidak lakukan, nih Ali sudah naik, seret. Aduh, kena penalti lah saya nanti nih pulang. Iya, kenapa? Nggak gampang. Ya. Ini tidak menakut-nakuti yang mau pelayanan loh ya. Tidak menakut-nakuti, tapi itu perjuangan sedemikian. Banyak perkara sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali pada bagian ini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana kita harus memikul salib. Memikul salib artinya bagaimana kita harus mematikan nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Ini yang penting. Bagaimana kita harus tunduk pada Allah yang benar itu, tidak tunduk kepada dunia. Tapi kan mungkin kadang kita berpikir-pikir ini, kan saya masih ada di dalam dunia, tunduk pada aturan dunia, iya. Tetapi apakah kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan? Ini yang penting. Inilah perihal memikul salib. Kemudian kita berani hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita ini kepada kehendak Tuhan, mengarahkan kehidupan kita ini kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan kehendak kita itu bedanya tipis, ya, tipis. Butuh kepekaan yang tingkat tinggi untuk memahami hal itu. Kenapa? Bisa saja orang berkata ini adalah kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya ini adalah kehendakku sendiri. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa zaman Romawi dan pada saat Tuhan Yesus ada, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan. Nah, ini tidak enak nih, hal-hal duniawi ini, termasuk harta benda yang dimiliki, ya, nama baik,
dan sebagainya. Mengapa? Bagaimana kita harus memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya pada bagian ini, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan. Ya. Kalau kita melihat saudara-saudara seiman kita di mana mereka berada di daerah-daerah, di negara-negara yang sedikit sekali orang percaya, mereka harus bayar harga sedemikian rupa. Tadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu latar belakang lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu. Itu bukanlah suatu hal yang gampang. Bukan suatu hal yang gampang, mereka harus bayar harga sedemikian rupa, nyawa taruhannya. Kan doa dan harapan kita Tulung Agung aman-aman saja. Jangan sampai ada parang taruh di sini, kamu ikut Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Atau pistol di sini kan? Enggak lah, enggak sampai sedemikian Tulung Agung. Kalau bisa di tempat lain saja. Tetapi mungkin kadang-kadang hal sedemikian perlu juga diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Melihat kemurnian kita. Amin. Pak, kalau bisa jangan sampai selevel itu Pak. Terlalu pedes, terlalu mengenaskan gitu ya. Terkadang kan kita ternina-bobokkan dengan keadaan-keadaan nyaman, sehingga kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, tidak perlulah sampai mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita harapkan terjadi, seperti di negara-negara tertentu saudara-saudara seiman kita yang lain sedemikian rupa. Tidak perlu sampai sedemikian. Tetapi jika kita ada sampai saat ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memikul salib yang Tuhan percayakan, dan menyangkal diri harus siap kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Kadang-kadang kita ini bisa jadi Kristen tomat, tobat dan kumat. Tobatnya kapan? Minggu. Kumatnya Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu. Saya beberapa waktu yang lalu tergelitik dengan ada satu pernyataan yang kira-kira berbunyi begini. Mungkin kita pernah baca pernyataan ini. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang punya orang dalam, ya kan? Dia lupa tanggung jawabnya, semaunya sendiri, seenaknya sendiri, yang nggak bisa. Ingat, ada tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai orang-orang yang mengiring Tuhan. Kenapa? Karena dengan cara inilah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara inilah berita tentang keselamatan di dalam Kristus akan menyebar ke dalam dunia ini. Orang akan melihat itu. Ya, orang akan melihat itu. Bagaimana kita mau membagikan tentang salib itu kepada orang kalau kita sendiri takut dengan kenyataan itu? Tidaklah sedemikian. Bukankah banyak hal yang sudah Tuhan buat? Bukankah banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Dalam pengiringan kepada Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan diri untuk memikul salib. Yang kedua, ikut Tuhan atau mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu merupakan proses yang terus-menerus terjadi dalam diri kita. Tadi seperti terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dibilang, terus mengikuti aku. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Sampai kapan mengikut Tuhan? Seumur hidup. Apa ukuran kesetiaan? Sampai mati. Ya kan, itu ukuran kesetiaan. Bohong sekali orang berkata, aku setia Tuhan mengikut engkau. Tetapi waktu-waktu tertentu dia berkata, Tuhan, sorry ya, sekarang saya tidak lagi percaya kepada engkau. Saya mengandalkan kemampuan saya mengandalkan diri saya mengandalkan kekuatan saya. Tidak sedemikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam pengiringan atau mengikut Tuhan, Tuhan mau kita ini benar-benar menjadi murid yang bisa dipercaya. Ya. Kenapa menjadi murid? Murid itu selalu mau diajar. Tidak hanya berhenti pada titik tertentu dan merasa puas. Ya. Ketika kita menjadi seorang murid
Kristus, yang harus kita lakukan bagaimana kita harus menyangkal diri kita. Kita harus menyangkal diri kita, mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ingat Bapak Ibu, saya sering ingatkan ini ulang-ulang. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ingatlah dampaknya itu bukan hanya diri kita sendiri yang kena. Anak-anak ingat hal ini. Ketika kalian mau melakukan sesuatu, dampaknya itu bukan hanya kalian yang tanggung. Orang pasti akan bilang, anak sopo, bapak sopo, ibu sopo. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Gembalanya siapa? Padahal kan tidak kurang-kurang untuk menyampaikan firman Tuhan. Kira-kira begitu Pak Fria? Tidak kurang-kurang. Gerejanya mana? Aduh, semua kena. Boleh ngomong rekan kiri kanannya, ingat ya, jangan sembarangan. Yang tidak berani ngomong, jangan-jangan itu pelaku. Iya. Kadang-kadang orang lupa gitu loh. Ketika kita mengikut Tuhan, ada tanggung jawab. Kita sebagai murid, bagaimana kita mengesampingkan hal-hal dunia ini. Loh kan masih butuh. Iya. Siapa yang bilang kita harus buang semuanya? Mengesampingkan bagaimana kita fokus kepada kehidupan ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya tidak menakut-nakuti kita. Sewaktu-waktu Tuhan panggil kita kok. Mau sehat, mau tidak, Tuhan panggil. Saya sebulan yang lalu ada jemaat umur 68 lah, 67, 68. Memang beliau sakit sudah lama. Sehari sebelum dipanggil Tuhan, karena mungkin sakitnya sudah sedemikian rupa, saya dicari. Pas saya lagi ada acara, turun ke Boyolali, waktu itu saya ada acara. Ketika sore saya pulang, saya ke situ ditanya begini, kemana lo sepanjang hari ini? Kenapa lo Pak? Saya mau minta tolong doakan saya ben cepat dipanggil Tuhan. Saya hanya guyon begini, Pak, sabar sekto ya. Pasti. Saya hari itu saya tidak berdoa Tuhan panggil orang ini, enggak. Tapi hanya berdoa Tuhan kuatkan. Besok masuk puskesmas, sore selesai. Keluhannya apa? Memang beliau ada pembengkakan jantung dan infeksi paru. Anak tidak ada di rumah. Dua anak, 2 orang semua kerja Kalimantan, hanya suami istri ya, dengan sedemikian. Nah Bapak Ibu, ada juga jemaat yang sedemikian karena umur sudah tua, sering sakit-sakitan. Jane aku ya ditimbali Gusti popiye itu, wes wayahe popiye gitu, kira-kira ngomong begitu. Saya bilang tenang saja Mbah, kalau belum waktunya pasti belum. Jadi yang sehat jangan berpikir wah saya sehat masih lama, enggak mesti. Jangan-jangan kita antriannya lebih dulu. Ya kan? Jangan-jangan loh ya. Yang muda-muda jangan pikir saya masih muda, masih lama. Yang tua-tua udah bawa tanah pasti duluan. Belum tentu. Tuhan tidak kurang cara untuk panggil kita. Kelaparannya mati, kekenyangannya mati, kurang tidur mati, bisa mati maksudnya. Kebanyakan tidur juga bisa mati. Semua kemungkinan bisa terjadi. Dan itu tidak ada obatnya. Kira-kira begitu ya Bu Mary ya. Orang mati itu tidak ada obatnya ya, nggak ada, nggak ada. Kalau sudah mati selesailah sudah, habis. Oleh karena itu, sebagai murid-murid mari kita menyiapkan diri kita untuk menyangkal diri kita, ya, menyangkal diri. Mudah enggak? Ya, kenapa? Karena kan kita ini masih punya keinginan, masih punya kemauan. Masih punya banyak hal yang menjadi angan-angan dan harapan kita. Ada jemaat di Geger bilang begini, ikut Tuhan Yesus itu darah, orang-orang yang ikut Tuhan itu darahnya udah putih. Kenapa? Karena semua harus mengampuni. Ya maaf, saya rodo Inggris sedikit. Arep dipaido ya opo, ora oleh bales. Amin. Mau dipaido sampai habis-habisan. Nggak ada, nggak boleh balas. Disakiti, mengampuni. Disakiti lagi, ya mengampuni. Suami istri juga begitu. Walaupun kadang-kadang kalau sekali lakukan aman-aman saja, tapi 2 kali udah ada tambahan bumbu-bumbu tuh. Ya, itu hanya saya dengan istri. Yang lain di sini suami-suami dan istri-istri baik-baik semua.
Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan sedemikian adanya, kita harus siap menyangkal diri, memikul salib, mati terhadap ambisi-ambisi kita, ambisi-ambisi di dunia ini, dan mengarahkan pada keinginan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang Tuhan harapkan saya lakukan? Dan ini harus dilakukan setiap hari dan menjadi komitmen. Setiap hari dan menjadi komitmen. Tidak kumat-kumatan, tidak ada. Kenapa? Tadi kembali lagi, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Mau tidak mau kan kita ini harus siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, siap. Nggak ada orang mau dipanggil Tuhan tuh Tuhan isojo sek saiki mergo tanggungan kuce oke. Ya, nggak ada. Ada teman pelayanan di Kediri, ada yang tahu di sini pasti, ya. Istrinya bilang begini ketika beliau sakit, Pak, kalau bisa jangan mati sekarang. Kenapa? Anakmu masih kecil, tanggunganmu masih banyak. Emang bisa ya, saya bilang gitu ketika beliau cerita kepada saya. Emang bisa? Ya, kan harapan, kan keinginan, mungkin saja bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyikapi hal itu, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita, kapan dunia ini akan berakhir. Mari setiap hari sebagai murid-murid Tuhan dan menjadi komitmen hidup kita mengikut Dia, apapun boleh terjadi, ya, tetapi tetap mengikut Tuhan. Gak ada yang lain. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu adalah suatu yang indah. Apapun boleh terjadi di dalam dunia, keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang sulit, tak sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau Bapak Ibu saudara mulai ketakutan, baca tuh Roma, bagaimana lihat keindahan tempat yang Tuhan sediakan baca itu kitab Wahyu. Bagaimana keindahan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Itu jauh lebih indah, ya. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Kalaupun segala hal yang tidak kita harapkan terjadi di dalam dunia ini karena pengiringan kita kepada Tuhan, jangan putus asa. Jangan berhenti berharap kepada Dia. Kenapa? Karena Dia memberikan jauh lebih dari apa yang dunia ini bisa berikan kepada setiap orang yang percaya. Secara dunia mungkin kita akan mengalami kerugian besar ketika kita mengikut Tuhan. Saya yakin yang bisnis, tinggalkan pekerjaan, duduk mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Ini kalau hitung-hitungan secara ekonomi sudah berapa? Rugi kan? Tetapi ingatlah apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dihitung dan dicatat di sana. Tapi ingat, jangan datang orangnya saja yang kesini, hati dan pikirannya nggak dibawa. Ya, jangan sampai sedemikian. Kalau dilihat dari raut wajah kita, di sini tidak ada yang sedemikian. Amin. Di Kalimantan banyak. Nanti kalau jenengan Bapak Ibu Saudara tidak percaya, silakan pergi ke Kalimantan. Silakan memilih Kalimantan mana saja. Hanya pergi aja ke sana gitu maksudnya. Ya. Percaya bahwa dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan menikmati hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang dunia ini bisa berikan. Bahkan jika kita menjadi pengikut Kristus, kita akan sampai pada titik kemenangan atau kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Di Lukas pasal 9 ayat 24 dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kenapa dunia ini tidak bisa memberi keselamatan kepada kita? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, menyikapi kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita memikul salib dan ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Dia semua akan baik-baik saja, semua akan nyaman, semua akan indah, semua akan berkelimpahan. Namun Dia menyatakan, jika engkau mau mengikut aku, pikul salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Mengapa sedemikian? Karena panggilan Kristiani tertinggi dalam hal mengikut Yesus Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian mengikuti Yesus keputusanku dengan tempo yang gak lambat. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kiranya pujian ini menjadi komitmen kita dalam kita mengiring Tuhan. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, 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 ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Mari kita datang kepada Dia. Perbaharui komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Dia. Mungkin hari-hari ini pengiringan kita kepada Tuhan tergoyahkan oleh banyak hal. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bersama. Apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, tetapi kita tetap mengikut Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik sangat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa bersyukur pagi hari ini. Melalui pujian ini, melalui perenungan firman-Mu, kami kembali diingatkan akan komitmen kami mengikut Engkau. Kami sadar banyak hal yang bisa menggoyahkan pengiringan kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Yes. Kalau hari-hari ini
pengiringan kami kepada Engkau tergoyahkan oleh banyak hal. Tuhan tahu setiap kami. Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Siapalah kami Tuhan tanpa kasih. Apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, biarlah kami tetap mengikut Engkau. Ya Tuhan. Kami mau perbaharui komitmen kami, pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menguatkan kami, menjadikan kami bukan hanya pendengar setia kebenaran firman-Mu, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, lagu Mengikut Yesus Keputusanku ini diciptakan oleh seorang bapak yang bernama Noxen. Lagu ini diciptakan tahun 1800-an. Saat itu Inggris sedang menjajah India. Tentu ketika Inggris menjajah India, ada juga misionaris yang datang ke sana. Noxen ini tinggal di India Timur. Nama kotanya itu kota Assam. Kota Assam. Dan salah satu budaya di daerah kota Assam itu adalah orang yang dianggap terhormat adalah orang yang bisa mengumpulkan kepala manusia di depan rumahnya. Semakin banyak kepala manusia digantung di depan rumahnya, maka orang itu orang yang paling terhormat. Sampai satu saat Noxen ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia punya istri satu dan dia punya anak dua. Ketika kepala suku tahu bahwa Noxen ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tentu kepala suku itu marah besar dan dia mendatangi Noxen. Tapi Noxen bilang, apapun yang terjadi, aku tetap mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus, dia bilang. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Benar, ketika terus diancam oleh kepala suku dan orang-orang kampung, akhirnya anaknya dibunuh, saudara, di depan Noxen dan istrinya. Ketika anaknya dibunuh, kepala suku masih tetap bertanya, apakah engkau tetap mau mengikut Yesus? Dia bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Anak kedua dibunuh, saudara. Setelah anak kedua dibunuh, kepala suku tetap bertanya, gimana? Dia tetap berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Istrinya dibunuh di depan dia, saudara. Istrinya dibunuh. Dia tinggal sendiri. Kepala suku bertanya, apakah engkau tetap mau mengikut Yesus? Tapi Noxen bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dia tetap mengikut Yesus sampai akhirnya dibunuh. Dan lagu ini sangat memberkati banyak orang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan tidak adil dengan hidup kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak peduli, tapi saudara tahu, lewat peristiwa ini, akhirnya hampir seluruh penduduk di kota Assam itu menjadi Kristen dan mereka percaya Yesus. Mengikut Yesus keputusan. Kita bangkit berdiri yuk. Mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak sekali lagi mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar berikan kami hati yang tetap, yang kokoh untuk mengikuti Yesus. Apakah yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu? Kelaparankah, penindasankah, penganiayaankah, ketelanjangankah? Tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kau mengasihi kami dengan sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mengurangi kasih-Mu atas hidup kami. Materaikan firman ini, mampukan kami untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Pengurapan Tuhan semakin Kau tambah-tambahkan. Sertai pelayanannya dengan tanda-tanda ajaib. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, Penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulung Agung. berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Tulung Agung. Bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Kau tempatkan kami di kota ini. Kami percaya Kau mengasihi kota ini, Kau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan atas penduduk kota ini. Jangan seorang pun dari penduduk kota ini yang binasa. Lawat kota ini Tuhan. Jamah penduduk kota ini, celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus. Berkati kota ini. Kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini, para pemimpin-pemimpin kami. Firman-Mu katakan pemerintah adalah wakil Tuhan untuk menegakkan hukum. Mereka adalah wakil-Mu Tuhan, Kau tempatkan untuk mengelola kota ini. Mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Berkati mereka. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana. Jauhkan niat jahat dari hati mereka untuk memperkaya diri sendiri. Tolong mereka Tuhan.
Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, Tuhan sendiri yang membongkarnya. Segala rancangan orang jahat atas kota ini, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, pakai mereka Tuhan seperti Engkau memakai Yusuf, seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih. Berkati ekonomi kota ini, pulihkan Tuhan. Berkati pengusaha-pengusaha di kota ini, khususnya anak-anak Tuhan. Biar mereka bisa menjadi teladan, menjadi terang, menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban atas kota ini. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Sungguh kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Beri kami kemampuan hati yang mengasihi Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan berkata iya kepada semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya segala sakit penyakit kami Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Biar lewat hidup mereka, generasi mereka dimenangkan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besar mereka. Lindungi mereka dari panah api, tipu daya, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Pak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati baratnya. Kami bersyukur, sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia sangat mengasihi kita. Tidak ada satupun rancangannya yang jahat dalam hidup kita. Percayakan hidup kita ke dalam anugerah Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun.
Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita diberkati sama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Kami